Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka rencananya kembali digelar dalam waktu dekat, seperti ibu kota DKI Jakarta seiring melandainya kasus positif COVID-19. Namun belakangan demi mengejar kurikulum, vaksinasi tidak dijadikan syarat oleh Kemendikbud untuk membuka sekolah tatap muka terbatas di zona level 1-3 PPKM. Semua di PPKM level 1 sampai 3 itu boleh. Dan vaksinasi tidak menjadi kriteria harus menunggu vaksinasi dulu untuk boleh. Tetapi di level 1 sampai 3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka. Yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi 2 kali, artinya sudah lengkap vaksinasinya. Dalam program Sapa Indonesia Malam Kamis 26 Agustus, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan jika PJJ terus berlangsung akan ada perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, terlebih untuk daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Dan lebih jauh lagi, ditakutkan ada penurunan kompetensi peserta didik atau learning loss. Apabila ini berlangsung terus PJJ ini, maka dikhawatirkan terjadi perbedaan atau disparitas yang tinggi antar berbagai kelompok, antar wilayah geografis, antar sosial ekonomi yang berbeda. Kelas-kelas awal itu kan dia harus ada kehadiran seorang guru. Nah, orang tuanya belum tentu semuanya bisa ngajari baca tulis di rumah dengan benar. Jadi ngajari dengan benar, bukan hanya sekedar ngajari. Inilah yang kita takutkan. Apabila terutama untuk jenjang-jenjang awal ini, anak-anak tidak segera ketemu dengan bapak ibu gurunya, dikhawatirkan mereka akan learning loss. Namun Jumeri menjelaskan akan ada opsi jika orang tua masih ragu melepas anaknya ke sekolah. Jadi kewajiban ada di sekolah, pilihan ada di orang tuanya. Nah, orang tua dalam memilih sikap apakah memberangkatkan putra-putrinya ke sekolah atau tetap bertahan di rumah, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, mungkin daerah dari orang tua itu adalah masih belum aman. Sementara menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiarti, PTM terbatas di beberapa wilayah masih berisiko. Juga tingkat vaksinasi guru dan peserta didik masih rendah. Sebenarnya kalau guru sudah divaksin itu jumlah guru paling 10% ya Mas dari jumlah total populasi di sekolah. Nah artinya kalau kita berbicara kekebalan kelompok itu sebenarnya minimal 70% dari populasi sudah divaksin. Itu artinya harus melakukan percepatan vaksinasi terhadap anak. Karena anak usia 12 sampai dengan 17 tahun sudah divaksin, sudah bisa divaksin, sebenarnya ini dipercepat dulu. Jadi kalau membuka di 2 September, itu sebenarnya sesuatu yang cukup ada resiko. Kemudian yang kedua, tadi kan positivity rate juga tidak menjadi pertimbangan. Padahal positivity rate itu bukan pakai zona gitu, tapi pakai pengetesan ya. Penguatan dalam 3T, tracing, testing, dan treatment. Nah ini penting banget sebenarnya agar untuk tahu positivity rate-nya yang aman. Untuk aman itu sebenarnya di bawah 5%. Jadi kalau dites 100 dengan PCR maka 5 positif. Harusnya itu ya. Nah kalau kemudian di atas itu, apalagi sekarang kan nasional masih 30% ya. Artinya sebenarnya masih resiko juga. Jadi ini bahaya sebenarnya untuk Jadi menurut Anda belum waktunya untuk PTM Mbak? Untuk ke sekolah? Menurut kami iya. Tapi kami tidak 11-12 juga menyeragamkan. Nah untuk wilayah-wilayah yang memang tadi ya positivity rate-nya di bawah 5% itu saya rasa pulau-pulau kecil itu bisa aja. Dan itu kan juga jaringan sulit. Tapi harus tetap dengan prokes. Sebelumnya, pemerintah telah mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa PPKM level 1 hingga 3. Namun, KPAI memiliki catatan tersendiri jika sekolah tatap muka dilaksanakan terkait cakupan vaksinasi pada anak usia pelajar. Survei KPAI kepada peserta didik usia 12 hingga 17 tahun di 34 provinsi menunjukkan sebanyak 64,1% responden anak belum mendapat vaksinasi COVID-19. Sementara 35,9% responden anak sudah divaksin. Lalu, dari data Satgas COVID-19 saat ini ada sebanyak 117 wilayah kabupaten kota yang masuk ke risiko rendah atau zona kuning, risiko penyebaran COVID-19, atau sebesar 22,76%. Sementara hanya ada 1 wilayah yang masuk kategori zona hijau.
Pandemi memang membuat dilema antara kualitas pendidikan dengan kesehatan. Sesuai surat keputusan bersama 4 menteri, jika para guru telah divaksin 2 tahap, maka sekolah wajib membuka pendidikan tatap muka. Meski demikian, Kemendikbud memberi pernyataan bahwa sekolah juga harus menyediakan opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apalagi jika anak belum merasa aman ke sekolah dan orang tua belum mengizinkan. Jika sudah divaksin dan merasa aman, silakan ke sekolah. Namun jika ragu, maka fleksibel saja. Siswa diperbolehkan menempuh 2 metode, yakni PJJ dan tatap muka. Namun ingat, kesehatan anak dan guru adalah prioritas. Tim Liputan, Kompas TV. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut vaksinasi bukan syarat utama pembelajaran tatap muka terbatas dan mengizinkan sekolah dibuka di wilayah level 1 sampai 3 PPKM. Namun sekolah wajib memberikan opsi ke peserta didik antara PJJ atau ke sekolah. Meski demikian, zona level 3 PPKM dinilai masih beresiko tinggi sebenarnya. Tepatkah sekolah tatap muka saat ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda, ada Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Pak Heru Purnomo, dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI Mas Dalina Pane. Selamat pagi Bu Mas Dalina, Pak Heru dan juga Pak Syaiful. Selamat pagi Mas Bayu. Semoga dengan Timothy di sini Pak Syaiful, semoga sehat-sehat semuanya. Dengan Mas Timothy, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak Syaiful, mungkin Anda boleh membagikan pada saat mendengar pernyataan dari Mas Menteri Nadiem Makarim dalam rapat tersebut yang mengatakan bahwa vaksin justru bukan menjadi syarat utama untuk pembelajaran tatap muka. Apa yang langsung terpikir di benak Anda pada saat mendengar hal tersebut, Pak Syaiful? Ya, sejak dari awal memang vaksinasi untuk peserta didik kita tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Memang persoalannya kabarnya tidak cukup baik karena dari 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan baru tervaksin tidak lebih dari 1,9 juta. Artinya baru mencapai 35%. Ini untuk suntikan kedua ya Pak ya? Padahal targetnya sebenarnya akhir Juni guru dan tenaga pendidikan sebenarnya sudah harus tervaksin semua. Jadi memang ada dilema. Satu sisi Kemendikbud meminta secepatnya pembelajaran tatap muka. Saat yang sama capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidikan tidak cukup menggembirakan. Ini satu hal, Mas. Tapi hal yang lain saya kira begini. Perdebatan menyangkut soal pembelajaran tatap muka ini, levelnya sudah tidak lagi pada level apakah ini dibuka atau tidak sesungguhnya, karena persiapan sekolah kan sejak bulan Januari sesungguhnya. Dan kemudian ada PPKM. Karena hasil survei sesungguhnya sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena betul sekali kami di Komisi 10 juga menghendaki secepatnya PTM ini dilaksanakan. Jadi tinggal ini saya kira handicapnya adalah pemerintah daerah memang harus jujur diakui, pemerintah daerah masih ada kekhawatiran kalau ini dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi Pak Syaiful, sebenarnya bahwa vaksinasi tidak menjadi syarat itu sesuatu yang menurut Anda ya bisa diterima karena sejauh dari awal pun memang tidak pernah dijadikan syarat untuk tatap muka begitu ya Pak Syaiful. Tapi Anda lebih menyoroti mengenai rate atau kecepatan untuk memvaksinasi gurunya ini sendiri yang justru menjadi kelemahannya. Betul. Karena kita bisa bayangkan Mas, misalnya ya kalau peserta didik ini harus divaksin dulu baru pembelajaran tatap muka, kita butuh waktu sampai tahun 2022, jumlah siswa kita 66 juta lebih. Hari ini saja yang kita lagi merasakan gembitanya proses vaksinasi, seluruh penduduk baru 59 juta, Mas. Artinya begini,
ini nggak bisa disandingkan antara proses vaksinasi terhadap siswa dengan pembelajaran tatap muka. Ini dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi, sementara ini cukup yang divaksin guru dan tenaga pendidikan. Siswa kalau menjadi syarat, kita betul-betul akan mengalami pendalaman learning loss, baik secara kualitas dan kuantitas. Dan akan semakin berisiko terjadi loss generation. Oke, baik. Saya mau menangkap bagaimana di lapangannya, khususnya bagi para guru dan mungkin ada pendapat orang tua juga terkait hal ini. Yang orang yang sama pun bisa terbelah nih, Pak Heru. Ingin juga anaknya sekolah, tapi tidak ingin juga membuat anaknya terpapar pada resiko, Pak Heru. Tertangkapkah ini di lapangan? Baik. Kami Federasi Serikat Guru Indonesia pada umumnya atau kami menyampaikan pertama perlunya apresiasi yang disampaikan oleh Mas Menteri. Karena apa? Kami melihat, kami membaca apa yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa level 1 sampai 3 wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, makna dari apa yang ada di situ, ini adalah merupakan satu dorongan kepada setiap daerah agar mensegerakan pembelajaran tatap muka, jangan sampai learning loss itu berkepanjangan, terutama menumbuhkan keterampilan bersikap berperilaku bagi peserta didik. Nah, tapi sisi lain, kami juga melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu kuncinya ada di pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang terkait dengan kondisi seperti itu melihat perlunya memberikan perlindungan, maka di daerah-daerah atau wilayah Jabodetabek sebagai aglomerasi kemudian mensyaratkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu perlunya adanya vaksinasi. Nah, satu sisi di sini para pemerintah daerah yang ada tersebut itu memberikan dorongan agar pemerintahnya itu mendorong kepada peserta didik segera untuk mengikuti vaksinasi. Karena apa? Vaksinasi ini merupakan bagian dari untuk mengurangi resiko penularan dari COVID. Nah, kenapa seperti itu? Pertimbangannya banyak sekali. Satu di antaranya bahwa kerapatan penduduk di wilayah aglomerasi itu padat sekali. Yang kedua, peserta didik atau siswa atau anak usia itu adalah rentan terpapar oleh COVID-19. Sisi lain lagi bahwa menurut survei dari BPS bahwa anak-anak atau peserta didik atau kalangan anak-anak itu sangat rendah sekali dalam pelaksanaan protokol kesehatan, baik menggunakan maskernya, baik menggunakan hand sanitizer-nya, menjaga jaraknya, dan lain sebagainya, itu sangat rendah. Itu seperti yang dirilis oleh Kompas pada 29 Juli kalau nggak salah. Bahwa dengan kondisi seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa anak ini harus diberikan perlindungan, apalagi pada saat pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dengan kondisi seperti itu harus memberikan perlindungan. Siapa yang memberikan perlindungan? Menurut Undang-Undang Guru Dosen, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan harus memberikan perlindungan pada guru pada saat proses pembelajaran. Nah, itu yang tersurat. Yang tidak tersurat tentunya adalah memberikan perlindungan kepada satuan pendidikan. Satuan pendidikan ada pendidik, ada tenaga kependidikan, ada peserta didik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kami menangkap makna bahwa pemerintah daerah itu tentu saja mempunyai peranan penting untuk memberikan perlindungan. Yang intinya perlindungan terhadap peserta didik di dalam proses pembelajaran tatap muka itu merupakan suatu upaya untuk menciptakan keselamatan di dalam pembelajaran. Nah, dengan seperti ini adalah suatu kepedulian pemerintah daerah dan ini sebenarnya harus diberikan support. Nah, dengan kondisi seperti itu, satu sisi pemerintah pusat seperti itu, pemerintah daerah seperti itu mempunyai keinginan yang sama. Jangan sampai terjadi learning loss, jangan sampai terjadi merebaknya virus ini yang kemudian sekolah menjadi kluster baru. Nah, dengan kondisi seperti ini mesti harus ada koordinasi yang lebih baik agar dua hal yang menuju kebaikan ini bisa terwujud. Iya, dua-duanya ingin dikejar tentu saja. Tadi kita mendengar pernyataan dalam informasi sebelum kita memulai dialog tadi,
Bu Retno mengatakan bahwa kalau kita hitung saja, ini untuk Ibu Mas Lina, kalau kita hitung katakan seluruh peserta atau pengajar di sekolahan tersebut sudah divaksinasi 100%, itu pun sebenarnya mungkin hanya 10% dari orang yang datang ke sekolah tersebut ya, dibandingkan dengan murid-muridnya tentu saja begitu Bu Mas Lina. Kalau secara hitungannya ya tidak masuk ke herd immunity, apakah benar begitu kita bisa melihatnya? Iya, jadi herd immunity itu tentu bukan hanya sekolah. Di herd immunity itu lebih banyak di masyarakat. Vaksinasi itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan. Tetapi ada banyak upaya lain untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya infeksi. 3M merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan. Nah, permasalahan di anak sekolah adalah bagaimana mereka secara disiplin melakukan 3M-nya. Mungkin di sekolah, kalau tadi Pak Heru mengatakan kan harus di-assessment dulu, kemudian dimonitor secara berkala, itu menjadi hal penting. Tetapi yang kita khawatirkan adalah perilaku anak-anak ketika mereka berkumpul sesama mereka. Dan perilaku setelah pulang sekolah. Nah, penularannya tidak terjadi di sekolah, tetapi di luar sekolah. Nah, bagaimana sekolah bisa memastikan bahwa anak-anak tersebut pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah, tidak kemudian bermain, tidak kemudian bergerombol. Nah, ini yang jadi persoalan. Tentang vaksinasi sendiri, memang masih ada disparitas untuk vaksinasi kita. Jawa Bali mungkin lebih baik dibanding dengan luar Jawa Bali. Tetapi vaksinasi memang menurut pandangan kami bukan menjadi satu-satunya syarat untuk dibukanya sekolah. Karena bagi anak-anak kurang dari 12 tahun itu juga masih belum ada vaksinnya. Dan perlu diketahui bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih kuat dalam ketika mereka terinfeksi. Kecuali anak-anak yang memiliki kongenital atau penyakit-penyakit bawaan. Nah, mereka-mereka yang memiliki penyakit bawaan sebaiknya belum bisa masuk dulu ke sekolah. Seperti asma, cukup banyak anak-anak kita yang asma. Kemudian juga obesitas, lalu yang lain lagi penyakit kongenital bawaan itu seperti jantung bawaan. Itu sebaiknya belum dulu masuk sekolah kecuali kondisi kita sudah aman. Nah, untuk kondisi sekolah ini itu pun bisa on off. Jadi kalau nanti kemudian muncul klaster di sekolah atau kemudian terjadi seperti kemarin serangan Delta, tentu seluruh sekolah mesti off lagi begitu ya. Jadi saya kira memang sudah masanya kita membuka sekolah karena uji cobanya juga sudah dilakukan dan saya kira hasilnya cukup baik untuk itu. Jadi bahwa vaksin tidak menjadi syarat bagi Anda sebenarnya ini kata-katanya cukup tepat, tapi mungkin harus ada tambahan bahwa vaksin tidak menjadi satu-satunya syarat, tapi ada protokol kesehatan dan seluruhnya ini yang harus dijaga, harus dijalankan dengan baik, begitu ya Bu ya? Iya, tapi ke depan kita juga mengupayakan sambil berjalan anak-anak juga bisa divaksin di sekolah. Bukankah ada juga program vaksinasi di sekolah seperti BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, dan itu bisa juga dilakukan untuk vaksinasi COVID supaya mereka juga terlindungi. Kalau vaksin kita memang sudah kapasitasnya cukup. Tapi terlalu cepatkah kalau di PPKM ini kan kita baru saja melalui PPKM level 4, level 3 kita sudah tadi bahkan diwajibkan bagi sekolah yang seluruh tenaga pendidikan sudah divaksinasi untuk pembelajaran tatap muka. Level 3 ini cukupkah atau sebenarnya kita seharusnya menunggu lagi sampai mungkin angka-angkanya sudah lebih membaik, positivity rate-nya sudah menurun di bawah 5% dan lain-lain Bu? Sebenarnya kemarin itu karena serangan Delta saja dan biasanya itu nggak lama. Serangan seperti itu biasanya 6-8 minggu. Setelah itu semua mestinya sudah bisa berjalan normal. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai epidemiolog ya, disease intelligence mengantisipasi jangan sampai ada serangan-serangan berikutnya begitu ya. Jangan sampai kita gagal untuk menangkal serangan-serangan berikutnya supaya kehidupan dan perekonomian termasuk pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi level 3, 2, dan 1 menurut pandangan kami sudah cukup karena teman-teman di lapangan juga terus menurunkan level ini sampai pada level yang paling aman untuk melakukan berbagai aktivitas. Baik, kita masih akan membahas lebih lanjut lagi dan kami akan kembali lagi dengan perbincangannya usai jeda berikut ini.